Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Alhamdulillah, kembali pada hari ini kita belajar fikih dengan membaca kitab Umdatul Ahkam min kalami khairil anam. Umdatul Ahkam dari ucapan manusia terbaik yang dikumpulkan oleh Imam Abdul Ghani Al-Maqdisi rahimahullahu ta'ala. Kita di hari ini masuk di bab solat al-kusuf, solat gerhana. Masuk di pembahasan solat gerhana. Al-kusuf, kata beliau, babu solatil kusuf. Bab terkait dengan solat kusuf. Kadang juga dikatakan khusuf, pakai kho. Hurufnya itu bisa pakai kaf, kusuf, bisa pakai kho, khusuf. Iya, yang berarti gerhana. Yang berarti gerhana. Di pembahasan seputar sholat gerhana ini, ada dua orang yang menyinggungnya. Ada fikih, ada akidah, tauhid. Kenapa disinggung di pembahasan tauhid? Karena dulu ada keyakinan sebelum Islam. Ketika ada gerhana, mereka punya keyakinan ada yang hidup atau ada yang mati. Itu keyakinan jahiliyah. Dulu kalau ada gerhana, mereka yakini itu ada orang besar yang lahir. Atau ada orang besar yang meninggal. Sehingga Nabi SAW menafikan ada sebentar di hadits ini bahwa gerhana bukan karena adanya meninggal atau adanya yang hidup. Itu perbaikan secara akidah, secara keyakinan. Yang kedua disinggung terkait dengan pensyariatan sholat gerhana, dan ini orang fikih yang membicarakan. Jadi yang membicarakan sholat gerhana ini ulama al-fuqaha, ahli fikih, wa ulamaul akidah, dan ulama akidah. Dengan sisi pembahasan yang berbeda. Sisi pembahasan yang berbeda. Sebagaimana yang kita maklumi, memang ada beberapa pembahasan fikih, dua sisi pembahasan. Seperti pembahasan sumpah, ada di fikih, ada di akidah. Pembahasan nazar, ada di fikih, ada di akidah. Iya, pembahasan sembelihan, ada di fikih, ada di akidah. Iya, ada di fikih, ada di akidah. Nah, seperti ini pembahasan gerhana. Ada di fikih, ada di akidah. Sekali lagi dengan pembahasan penekanan yang berbeda. Kalau kita bahas di akidah, maka penekanan kita adalah terkait dengan keyakinan ketika terjadi gerhana. Di pembahasan fikih tentunya hukum sholat gerhana. Cara pelaksanaan sholat gerhana, itu yang dibahas. Hukum sholat gerhana, cara pelaksanaan sholat gerhana. Dan tentunya ini yang kita akan fokuskan di bab ini. Kita baca judul bab dan kita masuk di hadits. Qala al-Imam Abdul Ghani Al-Maqdisi rahimahullah, babu sholatil kusuf, bab tentang sholat gerhana. Qala beliau berkata Aisyah radhiyallahu taala anha, dari Aisyah radhiyallahu taala anha qalat, anna syamsa khasafat ala ahdi Rasulillah, bahasanya matahari terjadi gerhana di masa Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Faba'atha munadiyan yunadi, maka belum mengutus
penyeru menyerukan as-salatu jami'ah. Fajtama'u wa taqaddama fakabbaru wa shalla arba'a raka'atin fi raka'ataini wa arba'a sajadat. Masya Allah. Kata beliau, Nabi SAW mengutus penyeru yang menyerukan. As-salatu jami'ah. Salat jami'ah. Disinilah ucapan ini disyariatkan. Di salat gerhana. Salat gerhana kan tidak ada adzan. Tidak ada qomat. Terus apa seruannya? As-salatu jami'ah. Sebagian orang zalim, dia tempatkan ucapan ini di salat 5 waktu. Orang kalau imam kan, dia ucapkan salatu jami'ah rahmah. Itu gerhana. Memangnya lagi gerhana. Salat 5 waktu kan adzan. Sudah ada adzan dan iqamah. Tidak perlu lagi as-salatu jami'ah. Ini namanya zalim karena salah penempatan. Salah penempatan. Ini hanya terjadi di gerhana. Tidak ada pada salat 5 waktu, tidak ada pada salat id. Id sudah lewat bersama kita tanpa adzan, tanpa iqamah. Kalau id tanpa adzan, tanpa iqamah. Gerhana disyariatkan ada muadzin menyeru dengan ucapan as-salatu jami'ah. As-salatu jami'ah. Itu yang diulang-ulang. Iya, ini pensyariatannya. Kemudian ketika itu mereka pun berkumpul, maka Nabi SAW maju sebagai imam dan bertakbir Allahu Akbar. Kemudian beliau sholat dengan 4 kali ruku dalam 2 rakaat, 4 kali sujud. Masya Allah. Ini ketentuan khusus. Sebentar akan diterangkan bagaimana ruku dan sujudnya. Kan biasanya kalau sholat 2 rakaat, 4 kali sujud, 2 kali ruku. Kalau gerhana beda. Ruku dan sujudnya sama. Dalam setiap rakaat 2 kali ruku, 2 kali sujud. Setiap rakaat. Jadi kita takbir, Allahu Akbar, sebentar akan diterangkan di hadis yang lebih panjang. Baca Al-Fatihah. Setelah itu baca surat setelah Al-Fatihah. Setelah itu ruku. Allahu Akbar. Setelah itu bangkit dari ruku pertama. Lanjut baca. Lanjut baca. Ini cara khusus di sholat gerhana. Lanjut baca, tidak sujud. Baca lagi surat setelah Al-Fatihah tadi. Lanjut. Kemudian ruku kedua. Bangkit. Baru sujud. Ini dibilang 2 kali ruku dalam 1 rakaat. Dan 2 kali sujud. Setelah sujud kedua. Bangkit. Al-Fatihah. Surat setelah Al-Fatihah. Ruku. Bangkit dari ruku. Baca lanjut bacaan. Kemudian ruku lagi. Bangkit dari ruku. Sujud lagi. 2 kali sujud. Tahiyat. Inilah Nabi Aisyah bilang di sini, 4 kali ruku dalam 2 rakaat dan 4 kali sujud. Mungkin kita bisa paham ini. Ini ringkasnya begitu. Aisyah menukil dengan ringkas. 4 kali ruku, 4 kali sujud dalam 2 rakaat. Pelaksananya gimana itu? Hadis nanti setelahnya, hadis panjang, kita sabar, ya. Kita akan masuk sebentar. Kita baca dulu hadis yang ini. An Abi Mas'ud Uqbah ibn Amr al-Ansari al-Badri. Dari Abu Mas'ud Uqbah ibn Amr al-Ansari al-Badri. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna syamsa wal qamar ayatan min ayatillahi yukhawwifullahu biha ibadah. Wa innahuma la yankasifani li mauti ahadin minan nas. Ini perbaikan akidah. Wala li hayati. Fa idza ra'aitum minha syai'an fasallu wad'ullaha hatta yankashifa ma bikum. Masyaallah. Ini perbaikan akidah. Dan apa yang dilakukan dalam salat gerhana. Kata Nabi, kata beliau dari Abu Mas'ud Uqbah bin Amr,
Al-Ansari Al-Badri radhiyallahu taala anhu, beliau berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya matahari dan bulan adalah dua ayat di antara ayat-ayat Allah yang menunjukkan atas kekuasaan Allah. Bayangkan, matahari dan bulan, makhluk yang besar itu, bisa bersatu atas izin Allah. Itu tanda dari tanda kekuasaan Allah. Allah menggunakan keduanya untuk membuat hamba-hambanya takut. Karena nanti matahari dan bulan pada waktunya nanti ya akan dijatuhkan. Gunung sebagaimana gunung-gunung ini akan dihancurkan. Bumi diganti dengan bumi yang lain. Ini Allah Subhanahu wa taala gunakan untuk menakuti hamba-hambanya. Gerhana matahari dan bulan, kata Nabi, tidaklah terjadi karena meninggalnya seorang. Bukan pula karena adanya seorang yang hidup. Bukan. Tidak ada hubungannya apa yang terjadi di atas dengan apa yang terjadi di bawah ini. Tidak ada hubungannya. Jangan sampai kita punya keyakinan matahari adanya yang hidup, terjadi gerhana, atau adanya yang meninggal. Ini Nabi SAW memperbaiki hal ini. Diperbaiki keyakinan jahiliyah. Keyakinan jahiliyah. Bukan karena adanya yang meninggal atau adanya yang hidup. Bukan. Melainkan itu adalah tanda dari tanda kekuasaan Allah. Jika kalian menyaksikan sebagian dari gerhana tersebut, maka kerjakanlah sholat. Berdoalah hingga rasa takut itu hilang dari kalian. Masya Allah. Berarti di sini sudah ada dua pensyariatan saat gerhana. Sholat dengan ketentuan yang tadi, 4 kali ruku, 4 kali sujud. Sebentar kita akan terangkan panjangnya. Di antara juga yang dilakukan adalah kita berdoa. Kan kadang kalau bisa kita sholat panjang sampai gerhana tersingkap, alhamdulillah. Bagus. Tapi kalau sholatnya pendek, maka setelahnya gunakan untuk berdoa. Ini amalan kedua. Nanti ada amalan ketiga lagi. Iya. Jadi di antara syariat ketika terjadi gerhana adalah kita berdoa kepada Allah. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini amalan kedua. Amalan kedua. Kemudian kata beliau, Aisyah radhiyallahu taala anha qalat. Ini penukilan panjangnya dari Aisyah. Jadi Aisyah ada beliau ringkas dan ada beliau nukil dengan lengkap salat gerhana itu. Qalat, beliau berkata, khasafatis syamsu ala ahdi Rasulillah. Faqama Rasulullah fa shalla bin nasi fa atala al-qiyam thumma raka'a. Fa atala ruku' thumma qala. Fa thumma qama fa atala al-qiyam wa huwa duna al-qiyamul awwal. Thumma raka'a. Fa atala ruku' wa huwa duna ruku'il awwal thumma sajada. Fa atala sujud thumma fa'ala fi raq'atil ukhra mithla ma fa'ala fi raq'atil ula. Masya Allah. Sampai situ dulu kita terjemahkan dulu. Penukilan panjang dari Aisyah. Kata beliau, terjadi gerhana di masa Nabi Sallallahu alaihi wasallam. Maka beliau berdiri sholat mengimami manusia. Maka beliau memperpanjang berdirinya. Jadi sholat gerhana itu disunahkan panjang bacaannya. Panjang berdirinya. Kemudian dia ruku. Dan beliau ruku dengan panjang. Ini ruku pertama. Panjang juga rukunya. Sepanjang apa? Iya, panjang rukunya. Dan beliau katakan, wahwa dunal qiyamil awal. Cuman lebih panjang daripada berdirinya. Cuman tetap panjang. Jadi sudah panjang berdiri, ruku. Rukunya panjang juga. Cuman tidak selama berdirinya tadi. Tidak sepanjang berdirinya. Kemudian beliau bangkit. Beliau berdiri.
Lanjut lagi berdiri. Iya. Kata beliau fa'atolal qiyam. Lama lagi berdirinya. Berarti setelah ruku berdiri, lanjut bacaan. Lanjut bacaan. Lama lagi. Cuman kata Aisyah, wahwa dunal qiyamil awal. Tidak sama dengan panjangnya berdirinya yang pertama. Jadi bacaan kedua ini setelah ruku pertama tidak sama dengan panjangnya ruku yang bacaan di ruku yang pertama. Enggak. Iya. Lebih pendek dari yang pertama. Kemudian tsumma roka'a. Kemudian beliau ruku yang kedua. Ini lebih bilang tadi 2 kali ruku dalam 1 rakaat. Ruku lagi yang kedua. Fa'atola ruku. Belum perpanjang juga rukunya lagi. Wahwa dona ruku'il awal. Tapi tidak seperti panjang ruku yang pertama. Jadi kalau kita uraikan ulang. Masalah berdirinya kan 2 kali. Berdiri yang kedua setelah ruku yang pertama. Tidak selama berdiri ruku sebelum ruku pertama. Rukunya juga. Ruku yang kedua tidak sepanjang ruku yang pertama. Tidak sepanjang ruku yang pertama. Kemudian bangkit. Kata Aisyah kemudian beliau berdiri. Kemudian beliau berdiri. Bangkit dari sujud. Ia kata beliau summa sajada. Kemudian sujud fa'atola sujud. Kemudian memperpanjang sujudnya. Jadi setelah ruku yang kedua bangkit. Tidak lanjut baca. Seperti ruku yang pertama. Kalau pertama kan bangkit baca lagi Quran. Ruku yang kedua ini berdiri sujud. Belum panjang sujudnya. Panjang lagi sujudnya. Bangkit. Duduk panjang duduknya. Kemudian sujud. Panjang lagi sujudnya kata beliau. Tapi tidak sepanjang yang pertama. Jadi selalu beda antara yang pertama dan yang kedua. Kemudian kata Aisyah radhiyallahu taala anha belum melakukan di rakaat kedua seperti yang pertama. Jadi belum tidak terangkan lagi ya. Berarti yang kedua gimana? Jadi belum bangkit dari sujud. Yang kedua, Allahu Akbar. Al-Fatihah, kemudian surah setelah Al-Fatihah. Panjang. Kemudian ruku. Kemudian bangkit, baca lagi panjang. Tidak sepanjang yang pertama. Kemudian ruku. Bangkit, kemudian sujud. Itu yang beliau lakukan. Ini keterangan yang lebih lengkapnya. Keterangan lebih lengkapnya. Iya. Jadi belum melakukan rakaat kedua seperti rakaat yang pertama. Tuman soroka. Kemudian beliau salam. Masya Allah saking panjangnya ini. Kemudian beliau salam. Waqad najalatis syams. Dan matahari telah tersingkap. Masya Allah. Jadi solat selama gerhana. Dari mana kita tahu nanti? Kalau kita lakukan di masjid, ada yang melihat. Ada yang melihat nanti yang memberitakan ke imam bahwa sudah tersingkap. Ada yang bertugas. Bahwa telah selesai gerhana. Maka imam sujud terakhir. Maksudnya ruku, sujud, kemudian tahiyat, salam. Setelah itu, ini sekarang yang dilakukan. Fakotoban nas, Masya Allah. Jadi, sholat gerhana itu ada juga di samping sholat khutbah. Nah, berarti sekarang sudah 3 ini. Sholat, doa, khutbah. Khutbah kita belum berceramah. Belum berkata, inna syamsa wa'at fahamidallah wa'atna alaih. Belum memuji Allah, mengagungkannya. Maqala kemudian belum berkata, inna syamsa wal qamar. Sesungguhnya matahari dan bulan. Ayatan min ayatillah. 2 ayat dari ayat-ayat Allah. La yaksifani limauti ahadin wala lihayati. Tidaklah terjadi gerhana
karena adanya meninggalnya seorang atau hidupnya seorang. Fa idza ra'aitum dzalika fad'ullaha. Satu, kalau kalian melihat itu, berdoalah kepada Allah. Tadi amalan yang kita sebutkan. Berdoalah kepada Allah. Wakabbiru, dan bertakbirlah. Amalan berikutnya. Jadi ternyata kalau gerhana, kita disunahkan untuk bertakbir. Seperti Id. Iya. Bertakbir. Berdoa kepada Allah. Wasallu. 3. Berdoa. Bertakbir. Sholat. 3. Watasaddaku. 4. Bersedekah. Saat terjadi gerhana, dianjurkan kita bersedekah. Dianjurkan kita bersedekah. Kata Nabi, watasaddaku, dan bersedekahlah. Berarti kita totalkan amalan di hari gerhana. Saat gerhana, sholat, doa, takbir, sedekah. Bersedekah. Kemudian bagi imam, berkhutbah. Mengingatkan manusia tentang pelajaran gerhana. Mengingatkan manusia tentang pelajaran gerhana. Waqala thumma qala, kemudian Nabi berkata, yaitu di antara ceramah gerhana beliau, ya umat Muhammad, wahai umat Muhammad, wallahi ma min ahadin aghyaru minallahi min ayyazni abduhu aw tazni amatuh. Ya umat Muhammad, wallahi law ta'lamuna ma a'lamu la dhahiktum qalilan wa la bakaitum katsira. Wa fi lafdin fastammal arba' raka'atin wa arba' sajadatin. Masya Allah. Di antara nasihat beliau, dan harus ini nasihatnya, pokoknya yang penting ada ceramah. Disunahkan. Tidak wajib seperti ceramah Jumat. Ini ceramahnya hukumnya sunnah. Di antara isi ceramah Nabi waktu itu, wahai umat Muhammad, demi Allah, tidak ada seorang pun yang lebih cemburu daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena ada seorang hambanya, baik laki-laki maupun perempuan, berzina. Karena Allah sangat cemburu karena larangannya dilakukan. Na'udzubillah. Laki-laki ataupun perempuan. Wahai umat Muhammad, demi Allah, jika kalian mengetahui apa yang aku ketahui, niscaya kalian akan sedikit tertawa dan banyak menangis. Karena sebagian perkara hanya disingkap kepada Nabi. Karena kadang kita tidak bisa tahan seperti Nabi. Sebagian perkara kita tidak diperlihatkan. Seperti misalnya siksaan terhadap penghuni kubur. Kalau kita dengar, tidak bisa kita jalan di muka bumi ini. Karena tidak ada tempat kecuali ada kuburan. Mau ke daerah mana, pasti ada kuburan. Kita tidak bisa keluar rumah. Karena ketakutan mendengar siksa kubur. Makanya Nabi SAW katakan, lau sami'u lasaiku. Seandainya mereka mendengar, pasti pingsan. Pasti pingsan. Yang mendengarnya siapa? Hewan yang tidak punya akal. Dia dengar. Nabi SAW dengar. Nabi SAW katakan bahwa didengar siksa kubur itu oleh binatang. Mereka namanya binatang, walaupun dengar tidak ada pedulinya tentang hal itu. Paling tiba-tiba terusir. Misalnya ada hewan di kuburan, burung, anjing, dia tiba-tiba terusir. Itu karena dia dengar siksaan di bawah. Terdengar siksaan di bawah. Sebagian hal kita alhamdulillah rahmatnya Allah tidak diperdengarkan. Sama dengan Nabi bilang ini. Seandainya kalian melihat apa yang saya lihat. Seandainya kalian mengetahui apa yang saya tahu. Maka kalian akan sedikit tertawa dan lebih banyak menangis. Tapi rahmat Allah. Rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kita. Ini di antara nasihat beliau saat ceramah gerhana. Inti daripada nasihat ini adalah setelah memuji Allah, beliau mengingatkan hikmah gerhana. Beliau mengingatkan hikmah gerhana. Kemudian yang kedua, beliau menasihatkan umatnya bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala itu cemburu jika larangannya dilakukan.
Dan jika perintahnya tidak dilakukan. Allah cemburu. Allah Subhanahu wa taala cemburu. Tentunya cemburunya Allah tidak sama dengan cemburunya kita. Jangan disamakan. Karena laisa kamitslihi syai', ini dalam bab akidah. Tidak ada yang serupa dengannya sesuatu apapun. Wa samiul basir, dan Allah Maha mendengar lagi Maha melihat. Iya. Ini hadits ini sudah tiga ini yang kita baca menunjukkan disyariatkannya sholat gerhana. 3 hadis ini semuanya menekankan bahwa sholat gerhana itu disyariatkan. Dan tidak ada silang pendapat di kalangan para ulama akan disyariatkan sholat gerhana. Mereka hanya berselisih pendapat tentang hukumnya. Wajib ain atau wajib kifayah. Itu saja. Dan pendapat yang benarnya, sholat gerhana adalah fardu kifayah. Bukan fardu ain. Dia fardu kifayah. Kalau sudah ada di satu kota Palu ini yang melakukannya, gugur dosa dari kita. Kalau ada gerhana. Kalau ada gerhana. Dan sholat gerhana disyariatkan dengan dalam pelaksanaannya dilakukan secara berjamaah. Dilakukan secara berjamaah. Dan bacaannya dijaharkan. Bacaannya dijaharkan. Apakah dilakukan gerhana bulan atau gerhana matahari? Dijaharkan. Maksudnya siang ataupun malam. Karena kadang gerhana itu gerhana bulan. Kadang juga gerhana matahari. Dijaharkan. Dengan pelaksanaan tadi yang sudah jelas. Ya. Di sini dikatakan di ujung dalam lafaz yang dikatakan. Yang disempurnakan. Ya, belum 4 kali ruku dan 4 kali sujud. 1 berdiri, 2 kali ruku, 2 kali sujud. Berdiri kedua, 2 kali ruku, 2 kali sujud. Tapi ingat, ruku dan sujudnya tidak sama dengan ruku dan sujudnya beda. Kalau sujudnya berturut-turut 2 kali. Tidak diantara oleh bacaan Al-Fatihah atau surat lain. Kalau rukunya itu diantara oleh bacaan. Diantara oleh bacaan. Rakaat pertama Al-Fatihah, kemudian surah lain, kemudian ruku kedua, setelah ruku kedua langsung lanjut surat yang lain, tidak Al-Fatihah lagi. Tidak Al-Fatihah lagi. Ini solat gerhana yang tidak diperselisihkan akan disyariatkannya. Tidak diperselisihkan akan disyariatkannya. Kemudian kata beliau di hadis terakhir tentang gerhana. Kemudian setelah itu kita masuk di solat istisqa karena cuma ada 2 hadis. Kata beliau wa an Abi Musa al-Asy'ari radhiyallahu taala anhu. Dari Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu taala anhu qala khasafatis syamsu fi zamanin Nabi sallallahu alaihi wasallam faqama fazi'an. Yakhsha an takuna sa'ah hatta atal masjida faqama yusalli bi atwali qiyamin wa ruku'in wa sujudin ma ra'aituhu yaf'aluhu fi sholatin qat. Tsumma qala inna hadhil ayat allati yursiluha Allah ta'ala an takuna la takunu limauti ahadin wala lihayati walakin Allah yursiluha yukhawwifu biha ibadah. Fa idza ra'aitum minha syai'an fafza'u ila dzikrillahi wa du'aihi wa istighfarih. Ada amalan lain, Masya Allah. Tambahannya. Jadi beliau sebutkan semua riwayat ini supaya lengkaplah apa-apa yang dilakukan di solat gerhana. Kata beliau dari Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu ta'ala anhu, beliau berkata, pernah terjadi gerhana pada masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian beliau berdiri dalam keadaan takut. Khawatir sekiranya terjadi kiamat. Masya Allah Nabi SAW. Khawatir jangan sampai ini sudah kiamat. Kan tidak biasanya. Terjadi gerhana belum langsung berdiri. Takut kiamat. Ya Allah. Maka beliau pun mendatangi masjid. Kalau gerhana masjid. Dari sini terdapat
penyebutan tempat sholatnya Nabi tadi. Di lapangan atau di masjid? Ternyata di masjid. Iya. Sholat gerhana di masjid. Belum mendatangi masjid. Belum berdiri mengerjakan sholat. Dengan berdiri ruku dan sujud yang lebih lama. Dan aku belum pernah lihat Nabi melakukan sholat seperti itu. Karena beda pelaksanaan. Beda pelaksanaannya. Tidak ada sholat yang seperti sholat gerhana dilakukan. 2 kali ruku, 2 kali sujud dalam 1 rakaat. Tidak ada. Makanya Abu Musa al-Asy'ari bilang, saya tidak pernah melihat Nabi lakukan sholat seperti itu. Saya tidak pernah lihat Nabi melakukan sholat seperti itu. Kemudian setelah sholat Nabi SAW memberikan ceramah. Dan beliau berkata, sesungguhnya ini adalah tanda dari tanda kekuasaan Allah yang ditunjukkan kepada hamba. Gerhana tersebut tidaklah terjadi karena kematian atau kehidupan seorang. Jangan sampai ada meyakini itu. Itu keyakinan jahiliyah. Bukan karena adanya meninggal atau adanya yang hidup. Bukan. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala menunjukkannya untuk membuat takut hamba-hambanya. Tujuannya itu. Untuk membuat takut hamba-hambanya. Jika kalian melihatnya, maka bersegeralah untuk berzikir. Tadi kan takbir. Ternyata yang diinginkan adalah zikir secara umum. Di lafaz ini yang umum. Bisa kita bertasbih. Bertahmid. Ini lafaz lebih umum. Bisa kita bertakbir. Bertahlil. Berzikir. Segeralah berzikir kalau kalian melihat gerhana. Dan berdoa sama itu. Dan memohonlah ampunan kepada Allah. Ada tambahan. Beristighfar. Beristighfar. Iya. Inilah yang dilakukan saat gerhana terjadi. Kita dianjurkan untuk beristighfar. Jadi kalau kita tidak pergi sholat, misalnya, tidak pergi sholat, kita tidak sholat gerhana, maka kita dianjurkan untuk beristighfar, berzikir, berdoa. Ini kan tidak harus sepasang. Boleh. Sholat, bersedekah. Iya. Ini terkait dengan gerhana. Karena ini adalah tanda dari tanda kekuasaan Allah yang Allah utus kepada kita untuk menakut-nakuti kita. Lihat Nabi kita, lihat gerhana langsung beliau berdiri dalam keadaan takut. Dikhawatirkan kan itu adalah kiamat. Karena kiamat terjadi di Islam, di umat Islam, umat terakhir. Umat sebelum kita tidak ada disebutkan kiamat akan terjadi di mereka. Tapi kiamat akan datang. Cuman kita ini umat terakhir. Dipastikan kiamat terjadi pada kita. Cuman tidak kita tahu harinya. Kita tidak tahu tahunnya. Iya. Tidak tahu tahunnya. Tidak tahu harinya. Makanya kalau terjadi misalnya gerhana dikhawatirkan itu kiamat. Kita dianjurkan untuk beristighfar. Berzikir kepada Allah. Salat gerhana. Bersedekah. Saling mengingatkan. Iya. Saling mengingat. Ini salat gerhana. Kemudian berikutnya kita masuk di salat istisqa. Kata beliau rahimahullahu ta'ala. Di bab berikutnya. Babu salatil istisqa. Kalau ini hanya 2 hadits. Bab tentang salat istisqa. Salat minta suqya. Minta hujan. Salat minta hujan. Masalah meminta hujan. Ada 2 cara. Ada dengan melakukan sholat baru
berdoa minta hujan? Itu selain hari Jumat. Kalau hari Jumat, bisa sholatnya diwakili dengan sholat Jumat, dan istisqonya dilakukan di doa khutbah Jumat. Di doa khutbah Jumat. Dan dua-duanya dilakukan oleh Nabi. Dua-duanya dilakukan oleh Nabi. Dan sholat istisqa ini dilakukan di lapangan. Kalau sholat dilakukan. Tapi kalau Jumat dilakukan di Jumat, maka di dalam masjid. Cukup berdoa minta hujan. Cukup berdoa minta hujan. Tidak ada perselisihan di kalangan para ulama akan disyariatkannya sholat istisqa. Tidak ada silang pendapat. Dan hukumnya adalah sunnah, tidak wajib. Hukumnya adalah sunnah, tidak wajib. Kata beliau rahimahullah, di hadits pertama, beliau sampaikan di sini 2 hadits, 1 hadits pendek, 1 hadits panjang. An Abdullah ibn Zaid ibn Asim al-Mazini radhiyallahu ta'ala anhu, dari Abdullah ibn Zaid ibn Asim al-Mazini radhiyallahu ta'ala anhu, qala kharaja an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yastasqi fatawajjaha ila al-qibla yad'u wa hawwala rida'ahu thumma shalla rak'atain jahara fihima bil qira'ah. Masya Allah. Langsung jelas penukilan ini. Pelaksanaan solatnya. Kata beliau dari Abdullah ibn Zaid ibn Asim al-Mazini radhiyallahu ta'ala anhu, beliau berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah keluar untuk mengerjakan solat istisqa. Beliau keluar untuk melakukan solat istisqa, solat meminta hujan. Solat meminta hujan. Dikatakan keluar berarti di lapangan. Iya, ke lapangan. Solat meminta hujan. Maka kata beliau, lalu beliau menghadap kiblat dan berdoa. Seraya membalikkan selendangnya, lalu belum mengerjakan solat, 2 rakaat. Pada kedua rakaat tersebut, belum mengeraskan bacaannya. Dalam satu lafaz dikatakan, atal musalla, belum mendatangi tempat solat, yaitu lapangan. Hadis pertama ini menunjukkan pertama, disyariatkannya solat istisqa. Kedua, pelaksanaannya itu berdoa dulu, baru sholat. Bukan sholat dulu baru berdoa, bukan. Berdoa dulu. Doa minta hujan. Di riwayat lain dinukil doanya Nabi. Dinukil doanya Nabi. Allahumma agitna. Allahumma agitna. Allahumma agitna. Ya Allah, hujanilah kami. Ya Allah, hujanilah kami. Ya Allah, hujanilah kami. Dan setelah berdoa, dianjurkan untuk membalik rida. Itu namanya tafaul. Bukan tatoyur. Kan tatoyur syirik. Ini namanya tafaul. Kita membalik rida, selendang. Dengan harapan Allah membalik keadaan. Dari musim kering menjadi musim hujan. Iya. Kalau kita tidak pakai rida, apakah disunahkan membalik songkok? Iya. Disunahkan membalik songkok. Iya. Tidak usah pergi kita balik celana. Kan ini di lapangan ini. Iya. Membalik pakaian yang kita tidak akan menyingkap aurat. Jadi dulu membalik rida karena memang kebanyakan Nabi pakai sarung dan rida. Dulu Nabi lebih sering memakai sarung dan rida. Kan dulu kan sedikit baju berjahit seperti itu. Iya. Nabi lebih sering pakai, para sahabat lebih banyak bersarung. Bagian atasnya mereka pakai rida. Selendang.
untuk menutup atasnya. Menutup bagian atasnya. Setelah berdoa, Nabi balik ridanya. Dengan harapan, ya, Allah membalik keadaan. Membalik keadaan. Kemudian beliau sholat 2 rakaat dan menjaharkan bacaan. Ini jelas dalam sholat istisqa, sholat minta hujan, dijaharkan. Ini cara pertama. Di riwayat yang lain, dinukil ini sebab Nabi keluar ke lapangan. Jadi para sahabat selalu datang kepada Nabi SAW untuk meminta hujan. Sampai Nabi SAW katakan kepada mereka, saya dengar permintaan kalian. Tapi kan Allah katakan, berdoalah, Allah akan mengabulkan. Maksudnya langsung saja. Berdoa dan Allah akan kabulkan. Cuma mereka selalu minta kepada Nabi untuk mendoakan supaya hujan. Maka Nabi mengajak mereka ke lapangan. Beliau berdoa, ya, dan setelah berdoa sholat 2 rakaat. Ini penukilan di sini. Dan dianjurkan di sini tadi sudah ditegur, diingatkan di lafaz di musola. Musola tempat sholat di lapangan. Di lapangan. Iya. Ini hadits yang pertama. Hadis kedua, dan ini tanpa sholat, ini terjadinya Jumat. Terjadinya Jumat. Inilah yang saya bilang tadi, cara kedua. Kata beliau rahimahullah, an Anas radhiyallahu ta'ala anhu, qala anna rajulan dakhala al-masjid yaumal jum'ah min babi kana nahwa daril qada wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qa'imun yaktub fastaqbala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qa'iman thumma qala ya Rasulullah halakatil amwal wa qata'atis subul fada'ullaha yugithuna. Qala farofa'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yadaihi thumma qala Allahumma agitna, Allahumma agitna, Allahumma agitna. Qala Anas fala wallahi ma nara fis sama'i min sahabin wala qaz'atin wa ma bainana wa baina sal'in min baitin wala darin. Qala fatala'at min wara'ihi sahabatun mitla turs. Falamma tawassatatis sama intasharat thumma amtarat. Masya Allah, terkabulnya doanya Nabi. Qala fala wallahi ma ra'ayna syamsa sabtan. Masya Allah. Iya. Qala thumma dakhala rajulun min dhalikal bab fil jum'atil muqbilah. Wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qa'imun yaktubun nas fastaqbala qa'iman faqala ya Rasulullah halakatil amwal wa qata'atis subul fada'ullaha yumsikuha anna faqala farofa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yadaihi thumma qala Allahumma hawalaina la alaina Allahumma alal akam wadhirabe wa butunil awdiya wa manabitis syajar qala fa'aqala'at wa kharajana namshi fi syams. Qala syarikun fasa'altu Anas bin Malik ahuwa rajulul awal qala la adri. Qala al-musannif rahimahullah ad-dirab al-jibalus sigar wal akam jam'u akmah wa hiya a'la minar rabiyah wa dunal hadbah wa darul qadda daru Umar ibn Khattab sumiyat bidzalika li'annaha bi'at fi qada'i daini. Hadis sangat panjang menjelaskan sifat kedua daripada gerhana, daripada istisqa. Kata beliau dari Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu, beliau bercerita ada seorang laki-laki memasuki masjid pada hari Jumat. Seorang lelaki memasuki masjid pada hari Jumat. Melalui pintu Darul Qadha, pintu yang searah dengan rumahnya Umar bin Khattab. Kan ada di Masjid Nabawi sana. Ada bab Umar ibn Khattab. Pintu Umar ibn Khattab.
Itu searah dengan rumahnya. Cuman rumahnya Umar bin Khattab dulu disebut dengan Darul Qadha. Disebut dengan rumah Qadha. Karena Umar bin Khattab pernah berutang dan belum bayar dengan rumahnya. Belum bayar dengan rumahnya. Iya, Darul Qadha. Iya. Dan dikenal dengan pintu itu pintu Umar bin Khattab. Dulu dikenal dengan pintu Darul Qadha. Searah dengan Darul Qadha. Rumah untuk mengkodok, menutupi utangnya. Masya Allah, Umar berutang, Nabi juga berutang, pernah dengan menggadaikan baju besinya. Umar berutang dengan membayar pakai rumahnya tadi. Pakai rumahnya tadi. Makanya tidak tercela berutang, yang penting kita bisa bayar. Yang tercela adalah sengaja tidak bayar padahal kita mampu. Karena Nabi SAW katakan, matlul goni dulmun. Mengundur-ngundurnya orang yang mampu bayar, dolim. Tapi kalau dia tidak mampu bayar, tidak ada kemampuan, tidak dolim. Bahkan bagi yang diutangi, yaitu yang tempat pemberi pinjaman, dianjurkan oleh Nabi SAW memberikan tangguh. Memberikan tangguh. Dan dijanjikan sedekah setiap tangguhan itu. Tapi jangan sampai kalau ada yang berutang, tangguhkan akhi, kan sedekah haji. Tidak boleh. Tidak boleh kita bilang, ikhwah haji ini. Tidak. Harus kita bayar. Justru kalau ikhwah kita bayar. Supaya jaga hubungan. Jangan sampai gara-gara 100.000 pecah hubungan. Pecah hubungan. Makanya Nabi ingatkan. Memang berutang boleh. Yang memberi pinjaman boleh dia tangguhkan. Dianjurkan. Tapi yang berutang tidak boleh sengaja menangguhkan. Tidak boleh sengaja menangguhkan terus. Mengundur-ngundurnya. Tidak dibolehkan. Jadi celaan adalah pada perbuatan yang berutang. Bukan pada utangnya. Iya. Kemudian setelah itu beliau berkata, Anas lanjut bercerita. Saat itu Rasulullah sedang berkhutbah. Jadi masuk orang itu di hari Jumat pas. Nabi sedang berdiri khutbah. Orang tersebut berkata, wahai Rasulullah sambil berdiri. Makanan pokok sudah tidak ada. Unta-unta sudah melemah karena musim kering. Tidak ada lagi yang mau dia minum. Tidak ada lagi yang dia bisa makan. Musim kering panjang. Di Madinah waktu itu. Di Madinah waktu itu. Maka permintaannya, berdoalah kepada Allah. Ingat, ini membantah keyakinan sana. Ada orang berdoa kepada Rasulullah. Enggak. Perhatikan ini. Berdoalah kepada Allah. Jadi beliau bilang berdoalah kepada Allah. Bukan berdoa kepada Rasulullah. Dia bilang berdoalah kepada Allah. Untuk menurunkan hujan kepada kami. Maka Masya Allah, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pun langsung mengangkat tangannya. Mengangkat kedua tangannya. Ini terdapat pensyariatan. Kalau doa minta hujan, angkat tangan. Angkat tangan. Rasulullah mengangkat tangannya. Dan berdoa, Allahumma agithna. 3 kali. Ya Allah, turunkanlah hujan kepada kami. Ya Allah, turunkanlah hujan kepada kami. Ya Allah, turunkanlah hujan kepada kami. Anas berkata, demi Allah, tadinya kami tidak melihat mendung tebal maupun tipis. Tidak ada sama sekali mendungnya. Ini terkabulnya doanya Rasulullah. Tidak ada sama sekali awan. Bahkan. Tapi kata Anas, di antara kami waktu itu, ada gunung Sal'un. Gunung Sal'un ini gunung terdekat di bagian barat Madinah. Iya. Gunung di dekat dengan Masjid Nabawi. Di bagian bisa di bagian barat kota Madinah. Di antara kami Masjid Nabawi
Waktu itu ada gunung itu, gunung terdekatnya. Gunung, ya, namanya Gunung Sal'un. Tidak ada satu rumah ataupun perkampungan antara kami dan gunung itu. Artinya kami lihat terang gunung itu, pandang. Memandangnya jelas. Anas katakan, tiba-tiba muncul mendung seperti tameng, muncul awan. Seperti tameng. Bundar di belakang gunung itu. Tiba-tiba begitu. Muncul. Iya. Dan ketika awan itu naik berada di tengah langit, maka langsung awan tadi berpencar. Tadi kan naiknya seperti tameng. Terus dia terpencar. Melebar. Awannya, kata Anas, disaksikan oleh mata kepala mereka. Lalu hujan. Masya Allah. Hujan. Dan Anas berkata, demi Allah, saya tidak pernah melihat matahari selama seminggu. Mulai dari Jumat itu. Sampai Jumat berikutnya. Hujan. Jumat berikutnya, datang lagi seorang. Inilah manusia, Pak. Hujan salah, ya hujan salah. Iya. Datang lagi orang. Pas Nabi sedang berkhutbah. Nanti di riwayat ada yang bertanya kepada Anas, apakah laki-laki yang pertama yang Jumat lalu? Saya tidak tahu. Karena kan waktu itu banyak orang. Saya tidak tahu apakah itu lelaki yang sama atau lelaki yang beda. Yang jelas, tidak penting bagi kita itu laki sama atau bukan. Iya. Kata Anas, iya, ada lagi seorang lelaki masuk di pintu yang sama. Pada hari Jumat berikutnya. Jadi hujan sepekan penuh. Ketika itu Rasulullah sedang berdiri berkhutbah, laki-laki tersebut menghadap Rasulullah sambil berdiri. Sama juga wahai Rasulullah, makanan pokok sudah tidak ada. Kenapa bisa? Hancur. Hujan. Kan hujan berkepanjangan juga hancur lagi. Onta-onta lagi sudah mulai melemah karena kehujanan. Dihujani sepekan. Ya, berdoalah kepada Allah agar menahan hujan untuk kami. Tapi perhatikan doanya Rasulullah. Karena bisa saja hujan itu kita, jangan berdoa diberhentikan hujan. Enggak. Berdoalah untuk hujan itu dipindahkan. Karena kita enggak butuh, tapi kenapa hujan terus? Karena masih ada yang butuh. Air lebih banyak daripada kita. Jangan pernah berdoa, ini adabnya. Jangan berdoa, hentikanlah hujan. Enggak. Pindahkanlah hujan. Jangan berdoa, hentikan. Tapi pindahkan. Kalau kita tidak butuh, masih ada makhluk Allah yang butuh lebih airnya daripada kita. Ini adab yang diajarkan. Lihat doanya. Maka Rasulullah SAW berdoa, ya Allah, turunkanlah hujan di sekitar kami, jangan di kami. Jadi tetap diminta, tetap hujan, tapi jangan pas di kami. Di sekitar kami. Turunkanlah hujan di anak-anak bukit. Turunkanlah hujan di lembah-lembah. Di tempat tumbuhan dan pohon. Ini dia. Ya Allah. Hawalaina la alaina. Ya Allah. Pindahkanlah dari kami. Jangan ke kami. Nah, ini permintaan. Sekali lagi ini adab. Karena kita tidak butuh. Tapi masih banyak yang butuh. Iya. Kalau kita minta berhenti hujan, nanti tidak bisa ada yang air hujan ditampung. Sehingga kekurangan air nanti. Maka dipindahkan. Minta untuk dipindahkan. Ke pohon-pohon, ke rumput-rumput, ke bukit-bukit, ke lembah-lembah yang tidak ada orangnya. Ini permintaan Nabi.
Ini permintaan Nabi. Maka kata Anas, hujan pun reda, kami keluar Jumat itu di bawah matahari. Masya Allah. Iya, kami keluar di bawah matahari. Ini pensyariatan kedua. Bahwa dalam sholat istisqa tidak harus sholat. Boleh hanya berdoa. Dan bisa di Jumat. Kalau lagi musim paceklik, khotib Jumat, doa minta hujan. Itu biasa di Yaman dulu kami dapatkan. Di Yaman biasa kalau musim kering, wah, panas sekali kalau daerah panas, dingin sekali kalau daerah dingin. Sehingga kadang Masyaikh saat khutbah Jumat, mereka berdoa di Jumat. Karena sunnah Nabi begitu. Mereka berdoa di Jumat, doa minta hujan. Doa minta hujan. Ini dianjurkan. Dan tidak perlu sholat istisqa disebabkan karena sudah tertutupi dengan sholat Jumat. Kan sholat istisqa kan setelah berdoa. Berarti sama kan? Sama kan setelah kita berkhutbah kan kita sholat. Nah, ini dua pelaksanaan istisqa. Boleh sengaja keluar ke lapangan. Sholat istisqa sebelumnya berdoa. Dan boleh di hari Jumat. Doa minta hujan dan sholat Jumat. Doa minta hujan dan sholat Jumat. Dua hadits ini menggambarkan apa yang dikatakan oleh para ulama kita terkait dengan fikih sholat istisqa. Kemudian meriwayatkan lebih lengkap setelahnya itu. Ya, Syarik, yaitu seorang tabi'in, menuturkan bahwa dirinya bertanya kepada Anas, apakah orang yang meminta hujan reda tersebut adalah orang yang meminta turunnya hujan di awal? Anas bilang tidak tahu. Ini ada adab lain, kalau kita tidak tahu ya bilang tidak tahu. Kemudian juga penulis buku ini rahimahullah mengatakan, yaitu Al-Imam Abdul Ghani Al-Maqdisi, menjelaskan bahwa adalah dirab. Yang dimaksud dengan dirab adalah gunung-gunung kecil. Ya, akam itu adalah bentuk jamak dari kata akamah yang berarti anak bukit dan lebih tinggi daripada arrobia yaitu jenis anak bukit dan lebih rendah daripada al-habbah yaitu jenis anak bukit juga. Ini semua terkait dengan bukit, cuman bukit itu ada nama-namanya. Ya, bukit yang lebih rendah itu namanya disebut dengan dirab, bukit pendek itu. Bukit yang lebih tinggi lagi dari sedikit, lebih tinggi lagi sedikit, itu dinamakan dengan akamah. Yang lebih tinggi lagi itu disebut dengan nama robia. Kalau gunung ya tentunya disebut dengan jabal. Disebut dengan jabal. Iya. Adapun al-audiyah itu lembah. Iya, lembah-lembah. Ini yang disebutkan. Kemudian di penulis juga menyebutkan tadi itu Darul Qadha. Darul Qadha itu adalah rumahnya Umar bin Khattab. Rumah ini dinamakan dengan Darul Qadha karena rumah tersebut dijual untuk melunasi utang Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Selesai bab tentang sholat gerhana. Kita cukupkan dengan dua sholat ini. Sholat gerhana dengan sholat istisqa. Setelahnya adalah bab sholat khauf. Sholat dalam keadaan takut. Kemudian terakhir bab tentang jenazah. Yang paling panjang adalah bab tentang jenazah. Karena penulis tidak mencukupkan dengan sholat saja. Tentang jenazah beliau bahas memandikan, mengkafani, dan mensolati serta menguburkannya. Kalau itu lebih panjang belum bahas. Insya Allah kita lanjut lagi di pertemuan kita yang akan datang. Semoga di sebelum Ramadan ini kita bisa selesai dari kitabus sholah. Iya, sampai jenazahnya. Sampai jenazah insya Allah. Kita cukupkan dulu, masuk di pertanyaan. Baik, silakan dari Bapak-bapak dulu. Ya, silakan Pak.
Tidak sampai mic-nya. Baik. Bismillah. Terkait sholat gerhana dengan ucapan as-salatu jami'ah, apakah itu berlaku juga sholat Idul Fitri, Idul Adha, dan sholat jenazah karena tidak pakai azan? Demikian. Baik, masalah ibadah adalah masalah tauqifiyah. Harus berdiri di atas dalil. Jadi kalau tidak ada dalil, kita tidak ucapkan. Misalnya sholat id yang sudah lewat bersama kita, jelas dikatakan tanpa adzan, tanpa iqamah, tanpa panggilan apapun. Jadi kalau tidak ada dinukil dari Nabi ucapan itu, kita tidak lakukan. Jadi sholat jenazah tidak dilakukan. Sholat id apalagi tidak perlu ya. Karena memang sholat id itu dicukupkan dengan id. Adanya takbir. Adanya takbir terkait dengan id. Dan orang setelah berpuasa id, tidak perlu ada panggilan. Tidak perlu ada panggilan. Demikian pula sholat-sholat yang lain, sholat jenazah. Ya, tidak dinukil dari Nabi mengatakan as-sholatu jami'ah. Silakan jika ada lagi akhwat. Apa tadi? Bismillah. Tes. Silakan. Cek. Cek. Tes. Ada keluar yang mau traktir makan di restoran, tapi kami tolak karena bertepatan di hari ulang tahunnya. Tapi dia bilang bukan perayaan tahunnya, hanya ingin traktir dan kumpul-kumpul keluarga saja. Akhirnya kami ikut. Bagaimanakah itu, Ustaz? Jika memang kalau dia terbiasa traktir tidak apa-apa. Kalau pas hanya sekali setahun, ini masalah. Iya, jika misalnya biasa setiap bulan, tiap beberapa bulan dia memang biasa traktir, tidak masalah. Tapi kalau tiba-tiba pas itu pas juga, biar dia bilang. Karena yang ingin dilihat adalah bukan ucapannya, tapi hakikat. Bukan ucapannya, tapi hakikat dia undang itu. Iya, biar dia namakan bukan ulang tahun. Tapi kalau bertepatan dengan ulang tahunnya, itu karena perayaan ulang tahun. Iya, wallahualam. Bagusnya kita tidak ikut. Ketika ada dua orang yang berilmu dan akrab, salah satunya tiba-tiba mengucapkan kata yang tidak pantas, tapi orang yang dikatai tersebut yang lebih dahulu meminta maaf melalui chat, kemudian orang yang mengucapkan juga membalas dengan meminta maaf, namun setelahnya mereka tidak pernah lagi berkomunikasi secara langsung. Apakah telah gugur dosanya melalui minta maaf di chat tersebut, dan apakah ada kewajiban bagi orang yang terdekat atau sekelilingnya untuk memperbaiki atau menasihati, walaupun mereka berdua sebenarnya lebih banyak tahu, dan jika sudah dilakukan upaya untuk memperbaiki tapi keadaannya belum berubah, bagaimana menyikapi hal tersebut? Baik, dengan mereka minta maaf di awal itu sudah masuk. Sudah mereka saling tegur sapa. Karena Nabi bilang khairuhuma abda'uhuma bisalam. Yang terbaik adalah yang memulai. Itu sudah dimaafkan. Masalah anda bersama lagi mungkin saja karena dikhawatirkan akan menyebabkan setelahnya hal yang tidak bagus, itu enggak masuk dalam hal itu. Cuman ketika seorang kan sebelumnya akrab kemudian tiba-tiba putus, itu kan di ulama kita ada yang berkata qatul adah qati'ah. Tidak melakukan hal yang biasa itu masuk dalam memutus silaturahmi. Maksudnya kalau kita terbiasa melakukan sesuatu, kita jangan diputus. Tetap melakukan itu. Walaupun kita hindari hal-hal yang membuat kita tadinya berselisih. Yang membuat kita tadi berselisih dalam masalah dunia. Iya, jadi kalau kita ketemu tetap bertegur sapa, tetap bercerita, berbicara,
cuma untuk masuk dalam hal yang pernah kita perselisihkan, yang pernah kita sengketakan dalam masalah dunia misalnya, kita tidak lakukan lagi. Kita tidak lakukan lagi. Adapun orang lain, apakah mereka mendamaikan, kita lihat. Apakah mereka ini memang memutus atau tidak. Jangan sampai mereka saling menghindar supaya tidak jatuh saja. Tidak jatuh kembali saja. Itu bagaimana? Dilihat nanti. Ya. Dan masalah yang kita singgung tadi itu orang yang berilmu, tidak masalah kan orang yang tidak kurang ilmunya menyampaikan kepada orang yang berilmu. Tidak masalah. Nabi SAW meminta pendapat kepada para sahabat. Tidak ada masalah. Nabi meminta pendapat kepada Abu Bakar. Padahal Nabi lebih utama. Nabi meminta pendapat pada Umar. Padahal Nabi lebih utama. Nabi lebih utama. Itu menunjukkan tidak apa-apa orang yang dibawa keutamaannya memberikan saran kepada orang yang utama. Tidak apa-apa. Dibolehkan. Kita misalnya melihat bahwa salah ini. Dua orang yang berilmu ini kenapa begini? Iya gara-gara masalah misalnya dunia. Mereka begitu, boleh kita ingatkan. Boleh kita ingatkan. Iya. Tidak ada masalah. Dan tentunya kalau orang itu adalah orang yang berilmu, dia akan mendengar saran selama baik. Akan mendengar saran siapapun yang memberikan saran. Siapapun yang memberikan saran, mereka akan mendengar. Wallahualam. Manakah yang lebih utama, pergi umroh atau beli rumah, mengingat kami masih tinggal sama mertua? Beli rumah. Karena umroh itu sisa kebutuhan pokok. Sisa kebutuhan yang mendasar. Iya, umroh itu adalah kewajiban. Kalau bahkan para ulama mengatakan, kalau kita pergi umroh, ada yang kita simpan uang belanjanya keluarga. Tidak boleh orang pergi umroh terus tinggalkan keluarganya tanpa uang belanja. Itu belum mampu namanya. Jadi kita sudah punya rumah, ya itu umroh, itu haji. Iya, wallahualam. Tiap tahun saya menerima kue ulang tahun dari distributor sebagai berbagai brand, walaupun saya tidak merayakannya, karena itu sudah termasuk program dari brand tersebut. Bagaimana hukumnya? Hukumnya kita ambil saja baru kita buang. Gitu. Nah, jadi kita terima saja karena kan mereka sudah begitu programnya. Kita ambil saja, terima saja, ya. Sambil kalau kita bisa sampaikan bisa, saya tidak ulang tahun. Tapi kadang mereka kirim itu karena memang sudah dari atas aturannya. Maka kita terima saja dan kita buang. Enggak usah buang di depan matanya. Jangan. Nanti dibilang keras. Tidak boleh dimakan. Tidak boleh dimakan. Iya, dibuang saja nanti. Kita bululu wah berat ini ya bululu. Enak ini ya. Sama Ji. Sama, biasa bululu bilang dihapus saja namanya. Sama gitu. Bukan namanya yang dihapus, kuenya dihapus. Enggak, kuenya makanan enak memang begitu, memang kalau syahwat itu enak. Memang neraka itu enak. Apa kuenya? Kalau itu kan kita bilang tadi kue. Kipas angin itu yang dibuang. Kasih orang miskin. Beda. Tadi kita makan. Nggak boleh kalau makanan. Kalau makan masuk ke badan. Jadi mau ke badan tak ada haram. Kan kipas masuk di badan tak? Beda. Ini tidak masuk di badan. Kalau ini adalah boleh dikasih miskin. Boleh dikasih miskin. Kalau makanan tidak boleh. Tidak boleh kita pakai. Salah. Kalau ada orang makan telur maulid, salah. Telur maulid tidak boleh dimakan. Dibuang. Iya. Jadi ada dikirim ke Imam Muslim telur maulid. Tidak boleh dimakan. Telur maulid dibuang. Telur maulid dibuang. Tidak boleh dimakan. Silakan lanjut. Jadi itu fatwa ya. Dan banyak yang fatwakan begitu. Ada pernah Ustaz Dul kasih naik di
websitenya. Fatwa, kumpulan fatwa dari Lajnah Daimah dan yang lainnya. Hukum memakan dari perayaan, bahkan bukan perayaan maulid. Perayaan ulang tahun juga belum naikkan. Semua memfatwakan tidak boleh dimakan. Apa itu Ramadan? Kalau bukan karena perayaan kan tidak apa-apa. Ini yang perayaannya saja. Yang perayaan, tidak apa-apa tuh Idul Fitri memang. Kita dianjurkan berhari raya, Pak. Iya, kan Idul Fitri kan bukan ulang tahun, Pak. Kecuali pas hari ulang tahun, hari Id, tidak boleh tongki. Ya, jadi kan gini, di hari Id, kita dibolehkan makan dan minum. Jadi kalau orang kirim makanan di hari Id, itu mubah. Diizinkan oleh syariat. Nah, beda. Ini yang tadi itu yang tidak pernah Nabi lakukan. Ulang tahun, seperti maulid. Nah, begitu. Kita jangan tidak boleh ambil. Kalau kita dikasih, kita ambil baru kita buang. Itu tugas saya Ustadz, Pak. Toh? Tugas saya Ustadz adalah bilang buang. Kalau nanti kita makan urusan tak itu. Yang penting saya sudah sampaikan. Ya, ayam panggang kasih kucing. Kan kalau ndak enak kasih kucing. Nggak usah kita repot makan. Kan bisa jadi beli itu ayam panggang. Kecuali kalau kita ndak makan kita akan mati. Makan maki. Darurat. Itu kan boleh kita makan kalau kita akan mati. Ya, sama juga. Sama sih. Berzanji juga sama lebih. Kan di berzanji ada kesyirikan. Karena ada bait dalam berzanji itu mereka berdiri saat dia baca. Meyakini kehadiran Nabi. Itu syirik. Tidak boleh lagi kita makan. Nabi itu bukan. Itulah syiriknya. Anta nur pokok nur. Itulah syirik berzanji. Oh, Bapak hafal ya? Jangan-jangan mantan. Iya. Dia hafal berzanji. Iya. Dihafal dulu ya. Baik. Itulah syiriknya, Pak. Makanya tidak boleh itu berzanji karena ada di situ pengagungan Nabi melebihi. Dia lebih dari Tuhan. Na'udzubillah. Na'udzubillah. Baik, lanjut. Masih ada sambungan Ustadz. Bagaimana kalau pemberian makanan tadi dikasih ke orang karena takut mubazir? Tidak boleh. Kalau makanan tidak boleh kita kasih orang. Tidak boleh takut mubazir. Hah? Kasih binatang boleh. Kasih kucing boleh. Ayam bisa. Orang tidak. Orang tidak boleh dikasih. Sabar ya. Nah. Memang yang tidak boleh itu enak. Iya. Disitulah ujian. Lanjut. Ada yang pernah ana baca dari perkataan Syekh Ibnu bin Baz rahimahullah bahwa wajib menyelesaikan tasyahud meskipun kamu tertinggal sedikit dari imam karena tasyahud terakhir adalah termasuk rukun sholat. Pertanyaannya, bagaimana dengan rukun-rukun sholat yang lain Ustadz? Apakah boleh tidak mengikuti imam jika kita tertinggal? Karena ana pernah juga dapat ilmunya tentang yang manakah lebih didahulukan mengikuti imam atau menyelesaikan Al-Fatihah. Dan jawabannya adalah mengikuti imam. Padahal Al-Fatihah juga adalah rukun sholat. Baik. Jadi sebenarnya tidak ada pertentangan ini ya. Tidak ada pertentangan sama sekali. Pertama, Syekh fatwa dari Syekh bin Baz, dari pembahasan-pembahasan beliau yang kita baca juga, kalau tinggal sedikit, tidak apa-apa kita selesaikan. Dan itu yang belum maksudkan adalah sholawatnya, bukan doa. Bukan doa, kan dalam tasyahud itu ada tahiyat, ada sholawat. Ada doa yang minta perlindungan dari 4 perkara. Sholawat yang dimaksud dengan harus diselesaikan, baru salam. Adapun doa enggak. Imam salam wajib kita salam. Demikian pula masalah bacaan ruku, bacaan sujud. 1 kali bacaannya. Kalau imam cepat, boleh kita selesaikan dulu 1 kali bacaan baru kita bangkit ruku. 1 kali bacaan baru kita bangkit sujud. Boleh. Adapun kedua, ketiga, enggak boleh. Kita ikut imam. Demikian pula Al-Fatihah tadi. Al-Fatihah tadi
di fatwanya juga para ulama rahimahumullah, kalau tinggal sedikit, selesaikan. Baru ikut ruku. Tapi kalau masih banyak, ikut imam. Itu memang fatwanya. Ikut imam, nanti tinggal ganti 1 rakaat. Kan tidak ada sholat tanpa Al-Fatihah. Tinggal kita nanti berdiri ganti 1 rakaat. Itu wallahualam. Ya. Kecuali pada saat kita masuk dapat ruku. Tapi kalau kita masuk dapat berdiri, harus dapat Al-Fatihah. Itu kompromi dari hadits yang ada. Wallahualam. Afwan Ustadz, setiap hari lebaran atau menjelang puasa, mertua selalu memasak dan harus dibaca-baca 1 baki. Apakah makanan yang tidak dibaca tetap tidak boleh dimakan? Yang tidak dibaca boleh dimakan. Yang dibaca-baca tidak boleh dimakan. Karena ada ritualnya. Ritualnya itu yang bid'ah. Orang tidak apa-apa buat makanan masuknya Ramadan, buat makan Id, puasa pertama tuh orang rame pasar. Masa cuman baca-bacanya ini yang salah. Baca-bacanya yang salah. Jadi yang dibaca-baca itu tidak boleh dimakan. Wallahualam. Afwan Ustadz, anak yang lahir di luar nikah tapi dari bayi tidak pernah dipertemukan sama ayahnya karena ibu bapaknya sudah pisah. Apakah berdosa ibunya tidak mempertemukan dengan ayahnya yang pernah menzinahi ibunya? Anaknya sekarang sudah remaja, dari bayi tidak pernah dipertemukan dengan ayahnya. Dia kasih tahu tentang ayahnya kalau itu memang dia yakin ayah biologisnya. Artinya tidak ada orang lain kecuali itu laki-laki. Ya, maka itu para ulama mengatakan itu anaknya. Walaupun di sana juga ada yang mengatakan bukan anaknya. Itu anaknya ibunya. Memang khilaf. Ada perselisihan. Apakah anak zina itu anaknya ibunya atau anaknya bapaknya dan ibunya. Memang ada khilaf. Memang ada khilaf. Ya, di antara ulama ada yang mengatakan penjagaan terhadap nasab. Penjagaan terhadap nasab itu tetap dikatakan ayahnya. Maka kita pertemukan, kita kasih tahu itu adalah ayahmu. Ya, itu adalah ayahmu. Iya, wallahualam. Afwan Ustadz, bagaimana kalau kita diundang keluarga makan-makan di rumahnya karena dia syukuran rumah baru? Boleh dimakan makanannya? Boleh. Boleh seorang kalau syukuran rumah baru, syukuran istri baru, anak baru, boleh. Boleh. Makanya kalau orang baru menikah, aulim walau bisa kata Nabi. Rayakan, syukuri walaupun dengan seekor kambing. Iya, anak baru, rumah baru, motor baru, mobil baru. Yang penting jangan ditambah-tambah dengan berzanji. Hanya memang murni syukuran. Dapat nikmat. Dapat nikmat. Dibolehkan. Iya, wallahualam. Afwan Ustadz, bagaimana kalau tertinggal Al-Fatihah di 2 rakaat? Kita tidak menyelesaikan 1-2 ayat terakhir Al-Fatihah karena imam sudah rukuk. Apakah menambah 2 rakaat lagi setelah salam atau cukup 1 rakaat? Pertama, yang kita lihat di pembahasan fikih, selesaikan dulu kalau kita akan dapat imam ruku. Kan misalnya di 2 ayat, 1 ayat, bisa kita kejar. Selesaikan dulu, baru kita ruku. Yang penting adalah batasannya, yang penting kita tidak lewat 2 gerakan. Jadi maksudnya kalau kita selesaikan, imam akan bangkit dan sujud, jangan diselesaikan. Tapi kalau imam masih ruku, kita selesaikan, kemudian kita ikut ruku, selesaikan. Itu pertama. Kemudian misalnya kita tidak dapat, maka kita tambah 2 rakaat, bukan 1 rakaat. Karena setiap rakaat yang kita tidak baca Al-Fatihah, setiap rakaat yang kita tidak baca Al-Fatihah, padahal kita dapat imam berdiri, maka rakaat itu tidak sah. Karena Al-Fatihah rukun solat. Ya, Al-Fatihah adalah rukun solat. Wallahualam. Afwan Ustadz, satu lagi. Lanjut. Afwan Ustadz, bolehkah dijelaskan lagi penjelasan tentang sholat zuhur untuk wanita di rumahnya pada saat hari Jumat yang pernah Ustadz jelaskan bulan lalu? Itu tepatnya jam berapa? Sholat Jumat bagi perempuan, sholat duhur bagi perempuan adalah di masuk waktu duhur. Bukan adzan. Saya bilang waktu itu bukan adzan Jumat ya. Karena terus terang, tapi sekarang rata-rata orang adzan Jumat setelah masuk waktu duhur. Karena waktu Jumat itu boleh adzan sebelum masuk waktu. Untuk Jumat, khusus Jumat.
boleh adzan sebelum masuk waktu. Makanya perempuan yang di rumah, hati-hati kalau kita tahu bahwa masjid ini adzan sebelum masuk waktu duhur. Maka kita tunggu zawal, tunggu matahari tergelincir. Cara mengetahuinya, bisa kita pasang benda di luar rumah. Kalau ada matahari. Ketika benda itu bayangan ada ke arah timur, sedikit saja. Sedikit saja. Karena itu kan bayangan Pak, dari matahari terbit, itu bayangan ke barat. Ke barat. Panjang. Makin pendek, makin pendek, makin pendek, sampai nanti tidak ada bayangan. Berarti matahari sedang di tengah. Ketika bayangan mulai condong ke timur, walaupun sedikit, disitulah masuk waktu duhur. Masuk waktu duhur. Itu yang bisa kita lakukan. Atau kalau tidak ada benda, kita mau berdiri di luar. Kalau ada bayangan tak ke timur sedikit, maka sudah masuk waktu duhur. Kalau memang masjid, adzannya sebelum waktu. Tapi sekarang alhamdulillah, kayaknya rata-rata masjid sekarang adalah mereka pakai waktu duhur. Mereka pakai waktu duhur. Tapi siapa tahu ada, karena memang Jumat tidak harus masuk waktu. Tidak harus masuk waktu duhur. Wallahu a'lam. Ada? Dari Ihwa, satu lagi. Silakan Pak Zulkifli. Dari mana Gi? Oh iya, baru Tongki datang langsung ada pertanyaan. Iya baik. Langsung Pak, suara tak keras gitu. Jadi begini Pak Zulkifli. Masuknya waktu maghrib itu bukan terang gelap. Bukan. Tapi bulatan matahari hilang di atas permukaan laut. Bukan permukaan gunung. Kapan bulatan matahari itu hilang di permukaan laut? Misalnya di Palu ini bisa nggak dilihat? Nggak bisa ya? Nah, jadi ketika bulatan matahari itu hilang di atas permukaan laut, masuk maghrib. Bukan gelap terang. Bukan. Hmm. 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 Jangan, itu sebabnya sebenarnya. Gara-gara itu di waktu sepanjang masa sekarang itu. Kadang dia ihtiyaton, kadang dia hati-hati dia majukan sedikit. Itu waktu itu. Jadi berhati-hati sebenarnya. Orang berhati-hati ketika itu waktu sepanjang masa itu biasa berhati-hati. Kadang pergeseran matahari kan itu Pak. Itu kan penelitian yang mereka teliti bertahun-tahun. Sehingga mereka menetapkan itu. Tapi kan namanya matahari itu bisa saja bergeser lebih. Sehingga sebenarnya kita itu kalau hanya sekedar dijadikan masuknya waktu boleh. Tapi dijadikan patokan mati tidak. Tetap dia lihat. Makanya di fatwa Syekh bin Baz, belum bolehkan masih makan saat adzan yang waktu sepanjang masa. Karena itu waktu hati-hati. Itu sebenarnya, makanya dia tunggu sedikit Pak Zulkifli. Tunggu sedikit. Tapi kalau dia komat itu, biasanya mereka paling panjang katanya berdasarkan penelitian, 5 menit paling panjang. Dia kasih maju sedikit. Sehingga kalau sudah lewat 5 menit, pasti sudah masuk. Waktu duhur. Baik, katanya Pak Agung, cukup. Kita ikut perintah dia ya. Karena takut nanti salah Pak Agung ya. Kita cukupkan dulu. Subhanakallah hamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.